Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa syafa'atu Rasulullah wa ta'amati awliyaillah bi barakati suratul Fatihah. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala yaghfiru dzunubana wa yasturu 'uyubana wa yakshifu qulubana wa yufarriqu humumana wa humumana wa yarzuqna rizqan wasi'an wa ilman nafi'an wa auladan mubarakah wa yamunnu 'alaina wa 'alaikum ni'mal jama' wa yaghfiru lana wa lakum bil husna wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram bismillahil fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala Ramadana sayyidus syuhur wa du'afa fihi al-ujur. Wassalatu wassalamu ala sayyidil badril budur wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabilahu fil ghaibati wal hudur. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal 'arsy. Walhamdulillah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal 'arsy. Wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal 'arsy. Allahu akbar bil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal 'arsy. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Al-mukarramun para tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, bini sepuh dan tokoh masyarakat, Ketua DKM Bapak Haji Dr. Izzuddin beserta pengurus Masjid Fathahillah, Bapak Haji Muhammad Yamin, tokoh masyarakat kita, abang kita juga, dan semuanya mudah-mudahan pada sehat walafiat. Amin ya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di fase yang ketiga di bulan Ramadan, di tanggal 22 Ramadan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghidupkan malam ahyal laila. Ini yang dilakukan Rasulullah di penghujung Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Beliau lebih fokus menghidupkan malam. Mudah-mudahan kita ini menjadi bagian daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah, dikehendaki dan diridhoi untuk menghidupkan malam, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus sampai pagi ini kita sholat subuh berjamaah. Kemudian kita nggak langsung pulang, kita saling mewasiati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam surah yang lain wa tawassaw bil marhamah. Ini insyaallah sudah menjadikan asbab Allah turunkan rahmat di tempat ini. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan Allah memberikan kepada kita kesempurnaan sehat walafiat, dan terutama bisa istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengantuk-antuk juga sebenarnya. Sama bapak-bapak juga ngantuk. Padahal semuanya lebih pagi, belum yang itikaf tadi. Malam pulang jam berapa ya? 1:30 ya. Ya kan? 1:30 kurang dah, belum nyampe. Artinya memang istirahat kita akan berkurang. Tetapi kenapa nih Ramadan?
Walaupun tidur cuma sejam, tidur cuma 2 jam, tetapi nikmat. Kita nggak terasa capek. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Sampai dikatakan Ramadan ini adalah sayyidus syuhur, penghulunya bulan, pimpinannya bulan. Yang namanya pimpinan kan berbeda dengan anggota. Pimpinan, dia punya pangkat kedudukan yang tinggi, maka bawahan anggota kudu tunduk sama pimpinan. Bulan-bulan yang lain begitu. Sehingga Allah Ta'ala fasilitasi kepada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan. Di antaranya ada yang namanya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian di hari Jumat 17 Ramadan Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ketika terjadinya perang Badar, itu terjadi di hari Jumat di tanggal 17 Ramadan. Kaum muslimin dalam keadaan berpuasa, jumlahnya 313. Ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Jumlah kaum muslimin dengan peralatan perang seadanya, berbeda dengan kaum kafir Quraisy kala itu yang jumlahnya 950 pasukan. Ada yang mengatakan 1000 dengan fasilitas tempur yang begitu luar biasa. Tetapi Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslim. Nah, di sini kan berarti kita mengambil sejarah, mengambil iktibar, mengambil sebuah nasihat. Ketika Nabi katakan dalam sebuah hadis, raja'na min jihadil asghar wa min jihadil akbar. Nabi bilang kepada para sahabat, kita ini baru selesai dari melaksanakan jihad kecil, dan kita akan melaksanakan jihad yang lebih besar. Perang Badar, taruhannya nyawa. Nabi bilang perang kecil. Ada perang yang lebih besar, kata Nabi. Apa itu? Mengendalikan hawa nafsu. Makanya dikatakan orang yang melaksanakan ibadah di bulan puasa itu diibaratkan seperti orang yang berjihad fisabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dan ini satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang mungkin pernah sampaikan waktu itu di tanggal 9 Ramadan, tidak salah ya. Itu di fase pertama kita buka puasa di sini bersama dengan anak-anak yatim. Gak kerasa sekarang udah fase yang ketiga di tanggal 22 Ramadan. Bentar lagi habis Ramadan, selesai sudah Ramadan. Allah. Mudah-mudahan kita bagian orang-orang yang dicatat amalia kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mengambil Bapak Ibu sekalian hikmah ketika Allah Ta'ala tarbiyahkan kita, ketika Allah Ta'ala didik kita. Dengan apa? Dengan sholat berjamaah. Dengan apa? Dengan menghidupkan malam, qiyamul lail. Dengan apa? Dengan berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim. Keistimewaan yang Allah berikan di bulan Ramadan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini akhir. Sebelumnya ada Al-Quran yang Allah turunkan pada tanggal 17 bulan Ramadan. Bahkan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus. Itu terjadi di bulan apa? Ramadan. Bapak-bapak yang alami, yang tua-tua, kita kan yang alami, baru lahir. Ya Pak, apa aja itu? Alami itu. Ya. Belum lahir dia. Ya. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Allah berikan kemenangan. Fathul Makkah begitu juga. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan tinggalkan itu Al-Quran. Makanya kita
dianjurkan untuk mengkhatamkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Kenapa? Karena berlipat Bapak Ibu pahalanya. Yang dikatakan Ramadan ini adalah syahrul hasad, panen amal. Jadi kalau kita baca Quran itu di luar bulan Ramadan pahalanya 10 per huruf. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi katakan, man qara'a fi kitabillah katabalahu hasanatun fal hasanatu bi'asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun wahidun bal alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Nabi bilang dalam hadis, siapa orang yang membaca Al-Quran maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihha. Orang yang membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran per huruf, itu dibalas perumpamaannya oleh Allah menjadi 10 kebaikan per huruf. La aqulu alif lam mim harfun wahidun, kata Nabi. Tidaklah aku katakan alif lam mim satu huruf, enggak. Ya kan ada hurufnya, ada alif, kemudian lam, kemudian mim. Ini orang kalau yang ngerti huruf bacanya berarti alif lam mim. Jangan cuma dengar-dengar doang. Kalau hurufnya doang alamat, ya alamat. Harusnya nggak dibaca karena huruf doang dibaca kan kebanyakan begitu sekarang. Orang ngeja, tapi kebanyakan dihafal, nggak kenal huruf. Jadi begitu. Tapi bacaan yang benar alif lam mim. Nabi bilang, la aqulu alif lam mim harfun wahidun. Tidaklah aku ucapkan alif lam mim itu satu huruf, enggak, kata Nabi, enggak begitu. Bahkan alif harfun, alif satu huruf. Berarti ketika kita membaca surah Al-Baqarah di awal daripada surah Al-Baqarah, alif lam mim, alifnya satu huruf berarti berapa? 10. Lamnya satu huruf berarti 10, jadi 20. Mimnya 10, jadi 30. Jalikal kitabul la raiba fihi hudan lil, berapa hurufnya? Ada berapa coba? Ya, jalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berapa hurufnya, Bu? Banyak dah. Itu kalau dikalikan 10 berapa? Nah, kalau di bulan Ramadan berapa? Lebih banyak. Satu huruf 10 di bulan Ramadan kan 70 sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Makanya orang yang bisa menjalankan perintah Allah, memuliakan Ramadan dengan beribadah, udah nggak ada lagi. Rahmat Allah berikan kepadanya, pengampunan tanpa diminta, Allah ampuni dosa-dosa. Amin. Bahkan ketika dia melakukan perbuatan dosa, jelas kinayahnya terbebas dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan Ramadan, subhanallah. Banyak orang menyampaikan tentang fadilah atau keutamaan di bulan Ramadan. Sampai 700 kali lipat. Kalau satu huruf 700, alif lam mim aja udah berapa tuh? Belum lagi surah-surah yang lain. Subhanallah. Jadi sangat merugi orang kalau dia tidak menjalankan ibadah. Teramat merugi. Ketika dipanjangkan umur oleh Allah, dikasih sehat walafiat, dia nggak bisa menjalankan aktivitas ibadah, tidak bisa memuliakan Ramadan dengan beribadah, maka teramat merugi. Apalagi di penghujung terakhir ini, Bapak Ibu sekalian. Banyak saudara-saudara kita mereka yang sudah meninggalkan masjid, betul? Quran sudah tidak dibaca lagi, sedekah tidak mau lagi, sudah berhenti semuanya. Dan kita ini bersyukur kepada Allah, masih diperintah, dikehendaki, mudah-mudahan diridhoi. Karena banyak orang juga
ketika dia melakukan perkara kebaikan dikehendaki oleh Allah, tapi belum tentu dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di bulan Ramadan ini insya Allah semua amal ibadah kita yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini terakhir di bulan Ramadan. Fase yang ketiga adalah itqun minan nar. Itqun minan nar, terbebas dari api nerakanya Allah Ta'ala. Fase yang ketiga. Sampai Nabi Muhammad dalam hadis yang datangnya dari Siti Aisyah, istri beliau, ketika mau masuk Ramadan, beliau bersungguh-sungguh. Yajtahid, la yajtahid fi ghairi. Tidak ada kesungguhan di dalam yang lain. Ketika sudah masuk Ramadan, Nabi Muhammad bersungguh-sungguh. Kalau kita kan bersungguh-sungguhnya ya di akhir aja. Kadang orang ada yang bersungguh-sungguhnya di awal saja. Tapi kalau Nabi Muhammad dari awal sampai akhir, bahkan akhir beliau lebih bersungguh-sungguh. Apa yang lagi yang namanya dunia enggak ada udah Nabi Muhammad. Sampai itu dijelaskan dalam hadis. Nabi katakan, ini hadis datangnya dari Siti Aisyah. Iza dakhala Ramadan al-ashirul awakhir min Ramadan ahyal layla wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda. Nabi Muhammad itu ketika sudah masuk di 10 Ramadan atau 10 terakhir, ashirul awakhir min Ramadan ahyal layla, beliau menghidupkan malam, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarga-keluarganya. Bangun anaknya disuruh ngapain? Menghidupkan malam. Istrinya disuruh bangun ngapain? Menghidupkan malam. Kemudian beliau wajada bersungguh-sungguh apa? Mizar itu apa? Nencengin ikat pinggang. Itu simbol, berarti enggak ada bahasanya kendor ibadah itu. Simbolnya begitu. Beliau mengencangkan ikat pinggang. Biar apa? Biar benar-benar fokus ibadah di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Makanya ada keterangan juga dari ulama itu, orang kalau yang dia menghidupkan malam di 10 terakhir ini teristimewa. Kenapa? Karena ini sudah musimnya. Di antaranya ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Kan banyak orang yang berburu Lailatul. Sebenarnya dalam ibadah kita nggak begitu Bapak Ibu. Iya. Kalau ibadah aja. Iya. Mau itu malam genap, mau itu malam ganjil, kita memang hidupkan malam. Iya. Jadi jangan mengharap. Karena kalau misalkan Ramadan itu 30, nih, kalau Ramadan itu 30 hari, berarti malam-malam ganjil itu 21, kemudian 23, kemudian 24, 25, kemudian 27, kemudian 20. Kalau Ramadan itu sempurna 30 hari. Betul kan? Sekarang kalau misalkan 29 hari, dari mana hitungnya? Gak mungkin 21. Berarti dimulai dari 20, 22, 24, 26, 28. Gak ganjil kan? Jadi nggak ada patokan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ibadah, ya ibadah aja sudah. Gitu. Memang kita dianjurkan, Nabi perintahkan wal i'tikaf fil ashril akhir, dan beriktikaf di 10 terakhir di penghujung Ramadan. Jadi nggak harus di bilangan-bilangan yang ganjil. Jadi mudah-mudahan dengan menghidupkan malam tersebut, ketika di malam genap ataupun di malam ganjil, karena ini memang musimnya. Yang namanya musim itu kan berlimpah. Ibu-ibu tahu ikan di laut? Ikan di laut, kalau lagi musim ikan berlimpah atau berkurang gitu kan? Sampai ke pinggir-pinggir, diambil pakai tangan, nggak pakai dipancing lagi, susah payah, nggak. Kenapa?
lompat ikan itu di laut. Sampai ke pinggir, bahkan sampai ke darat, sampai lompat. Kenapa? Karena saking banyaknya ikan yang Allah berikan di musim ikan tersebut. Anugerah Allah berikan. Dan ini Ramadan memang juga ada musimnya. Musimnya di 10 terakhir Ramadan. Ya, sementara udah banyak saudara-saudara kita yang diibaratkan nyari ikan di luar musim ikan. Ada kan ya? Banyak nggak orang yang nyari ikan di luar musim ikan ya? Capek kan? Capek. Nyarinya susah. Sampai 3 hari, seminggu nggak pulang-pulang. Ngapain? Nyari ikan. Dicari susah payah. Ya paling dapatnya 1, 2, 3. Kadang ada yang nggak dapat. Kenapa? Karena dia cari di luar musim ikan. Giliran musim ikan kagak dicari. Iya. Ya, giliran musim ikan dia nggak cari ikan, malah di rumah. Nah, ini kebanyakan begitu saudara-saudara kita. Ini bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Paham nggak? Giliran musimnya agak dicari itu rahmat Allah, pengampunan Allah, terbebas dari api nerakanya Allah. Harusnya kita cari itu. Di mana? Ya ini musimnya. Ini ibaratkan seperti orang yang mencari ikan di musim ikan. Bukan mencari ikan di luar musim ikan. Apalagi tadi dari malam kita dari buka puasa, ya kan? Kalau buka puasa kan udah makan ini, makan itu, berkahnya luar biasa. Sampai biji salak pun laku. Biji salak jadi lembek tuh. Kenapa? Ramadan. Saking berkahnya. Timun suri yang tadinya nggak ada di bulan-bulan lain, di bulan Ramadan ada nggak Bu? Masya Allah. Berlimpah. Biji salak yang tadinya keras jadi lembek. Berebut orang beli itu. Biji ketapang begitu juga. Karena saking berkahnya nih bulan Ramadan. Subhanallah. Dan ini sekarang kita udah musimnya. Nah, kita puasa tadi nih. Kemarin kita puasa terus malam. Tadi malam kita buka sore. Kemudian kita sholat tarawih. Kita hidupkan malam. Kemudian kita sholat witir. Kemudian kita istirahat. Makanya di 10 terakhir ini usahakan sholat isya berjamaah, subuh berjamaah. Insyaallah. Kenapa? Karena ada argonya. Tahu argo taksi? Iya. Dia kalau berjalan atau tidak berjalan terus nggak argonya? Iya. Berjalan terus nggak? Nah, orang yang beribadah fokus di 10 terakhir, ibaratnya seperti itu. Argonya jalan. Walaupun ibu ini ibadah dari maghrib, sholat maghrib, kemudian isya, bapak juga berjamaah, kemudian tarawih, kemudian witir, istirahat, sholat subuh niat kita berjamaah, tidurnya kita itu dihitung tahajud penuh selama 1 malam itu. Argonya jalan. Walaupun kita tidur, kan begitu ya? Ini yang tidur kayaknya. Ya. Bapak jangan tidur, mudah-mudahan argonya jangan tidur. Ya nggak apa-apa, orang udah ngantuk ya, capek. Jadi semalam nih kita udah sholat tarawih, kemudian kita sholat witir, kita tutup, kita pulang, istirahat. Itu ibu-ibu istirahat, itu argonya jalan, cuman pelan jalannya. Gitu. Paham ya? Gitu. Kan kalau kita naik taksi begitu kan, berhenti dulu bang, argonya jalan nggak? Begitu masuk tol, kenceng argonya. Nah, dicas lagi sholat subuh, kencang tuh argonya. Tambah lagi kita alhamdulillah taklim, tambah lagi kita tadarus Al-Quran, istirahat lagi, argonya pelan lagi. Tapi tetap berjalan. Masuk zuhur, kita sholat berjamaah, baca Quran lagi, kencang lagi tuh argonya. Udah makin banyak pahala yang Allah berikan. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Nah ini Bu, ya. Jadi jangan sia-siakan di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Jadi di penghujung, bagaimana caranya biar saya bisa ibadah? Nggak kuat malam, ya udah.   mau siang, nggak bagaimana caranya. Artinya kita menghidupkan 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Jadi di penghujung, bagaimana caranya biar saya bisa ibadah? Nggak kuat malam, ya udah.   mau siang, nggak bagaimana caranya. Artinya kita menghidupkan 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Jadi di penghujung, bagaimana caranya
Ya memang anjurannya Nabi katakan ahyal lail. Karena ibadah itu mulianya bagi orang-orang yang beriman. Inna syarafal mu'min yaqumu bil lail kata Nabi. Karena mulianya orang-orang yang beriman itu bagaimana dia menghidupkan malam, terutama dengan menghidupkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bangun salat sebelum kita santap sahur, salat cuma 2 rakaat. Itu namanya kita sudah ahyal lail. Artinya kita menghidupkan malam. Berusaha. Kemudian kita tadarus Al-Quran walaupun cuma 2 lembar yang kita baca. Usahakan di bulan Ramadan ini 1 kali kita bisa khatam membaca Al-Quran. Kita bisa nih, kita nggak khatam. Sayang Bapak Ibu. Kenapa? Tadi ini udah musimnya berlimpah. Begitu. Orang kalau yang khatam Quran, Nabi katakan, "Idza khatamal abdul Quran shalla 'alaihi sittuna alfa malakin." Apabila ada hamba Allah yang khatam di dalam membaca Al-Quran, maka 60.000 malaikat. Dalam riwayat yang lain 70.000 malaikat. Ngapain? Meminta pengampunan kepada Allah Ta'ala. 70.000 malaikat jumlahnya tuh kata Nabi. Mereka ngapain? Meminta kepada Allah biar orang yang khatam Quran diampuni dosa-dosanya. Amin. Itu di luar bulan Ramadan. Bagaimana kalau kita khatamkan Al-Quran? Makanya ulama-ulama kita luar biasa Bu, kalau udah masuk Ramadan. Seperti Imam Syafi'i, berapa kali khatam? 60 kali khatam. Subhanallah, gimana bacanya dia? Sehari 2 kali. 60. Dalam riwayat itu dijelaskan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ya, itu mengatakan. Jadi Imam Syafi'i itu kalau udah masuk Ramadan, beliau bisa mengkhatamkan Quran sebanyak 60 kali. Berarti Sehari 2 kali. sehari 2 kali. 2 kali. Kita berapa kali ya? Nah, separuh itu. Aduh. Sekjen saya udah hatam tuh, sekjen dulu. Ya. Bu, udah ada belum? Ada yang udah, ada yang ya mudah-mudahan yang belum bisa khatam. Amin, insyaallah. Sebenarnya kalau kita punya pohon bisa diatur waktunya. Sehari sejus, Iya. ya kan? Sehari sejus saja. Berarti akhir Ramadan khatam sudah. Gitu. Iya. Berarti habis subuh nih baca 2 lembar, zuhur 2. Karena dalam 1 juz itu kan 10 lembar. Maghrib 10, maghrib 2, isya 2, subuh 2, zuhur 2, asar 2 lembar doang. 2 lembar udah 10 tuh kan, berarti 1 juz sehari. Besok begitu juga. Mudah nggak kira-kira? Tapi ngerjainnya ya kan? Begitu juga kalau kita baca sehari 2 juz. Sehari 2 juz berarti sebulan 2 kali khatam. Nah ini makanya saya bilang mentasbihkan Allah secara totalitas di bulan Ramadan ini. Secara totalitas. Secara totalitas malamnya ya walaupun saya cuma 2 rakaat saya usahakan. Walaupun saya baca cuma 1 juz sehari saya usahakan. Itu namanya totalitas. Sedekah begitu juga, berbagi begitu juga, sholat begitu juga. Entar kalau udah mentasbihkan Allah secara totalitas, Allah yang ngatur pola hidup kita. Amin apa? Amin. Ya Bu. Iya Bu, diatur, hidupnya diatur sama Allah. Jadi yang menandakan orang itu bisa diterima amal ibadahnya sama Allah, dia bisa mengimplementasikan apa? Mengimplementasikan ya, artinya bisa menerapkan, mempraktekkan ibadah yang ditarbiyahkan oleh Allah di bulan Ramadan, di bulan-bulan berikutnya. Itu menandakan amalan kita diterima oleh Allah. Tapi kalau setelah Ramadan baca Qur'annya malas, ngajinya juga nggak mau, zikirnya nggak mau, sedekah nggak mau, ini yang menandakan amalan kita di bulan Ramadan ditolak oleh Allah. Mau ditolak atau diterima Bapak Ibu? Kalau mau diterima, ya itu buktinya nanti tuh kita jalankan. Makanya dikatakan oleh ulama,
Kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Begitu. Jadilah hamba Allah yang rabbani. Yang rabbani itu berarti amalan yang sudah kita lakukan dengan susah payah, capek itu mendapatkan pahala balasan dari Allah. Amalan kita diterima, itu yang rabbani. Kalau yang ramadani, ya hanya ibadahnya pandai di bulan Ramadan saja. Setelah selesai Ramadan, selesai sudah semuanya. Qurannya nggak dibaca lagi, sedekah nggak mau lagi, ibadahnya nggak mau lagi. Ini selesai semua. Nah, ini mudah-mudahan kita nggak termasuk yang begitu. Mudah-mudahan kita dikategorikan hamba-hamba Allah yang Rabbani. Yang Rabbani berarti yang ibadahnya terus ketika ditarbiyahkan oleh Allah di bulan Ramadan ini, dia terus bisa terapkan di bulan-bulan berikutnya. Walaupun Ramadan telah berlalu, ibadah yang sudah Allah Ta'ala tarbiyahkan kepadanya bisa diterapkan di bulan-bulan berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bisa dipaham Bapak Ibu? Nah, begitu aja dulu ya. Ya, cukup ya. Takutnya orang-orang tua Bapak Ibu mau istirahat, yang namanya habis capek kan ibadah malam, bangun lebih awal. Ada yang mau baca Quran, cukup begini juga, insya Allah udah cukup lagi ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan, insya Allah bisa bermanfaat. Artinya, ayo ini udah musimnya nih. Ya, udah musimnya. Tadi saya bilang musim ikan, ibarat argo tadi tuh ibarat. Nah, kita ibadah argo, jadi benar-benar kita fokus ibadahnya, lebih mantap ibadahnya, gitu ya, lebih mantap. Dan mudah-mudahan kita ini dipilih oleh Allah bisa mendapatkan hadiah terindah dari Allah Ta'ala. Apa sih? La'allakum tattaqun, menjadi insanul kamil, orang-orang yang sempurna, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang mendapatkan pandangan kemuliaan dari Allah dan perhatian dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pengen seperti itu. Jadi ibaratnya apa ya? Jadi orang beneran, bukan orang-orangan. Betul ya Bapak Ibu? Jadi orang beneran, bukan orang-orangan. Kalau orang-orangan ya begitu dah. Ada angin ke timur dia ikut, ada angin ke barat dia ikut. Tapi kalau orang beneran enggak, mau angin barat jalan aja udah. Tuh. Artinya teguh pendiriannya, mantap pendiriannya. Begitu. Terima kasih. Kalau mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ibu, amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang beneran, yaitu orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup? Ya. Langsung tutup aja ya. Ya, baik. Ada pertanyaan? Ngantuk ya? Udah ngantuk ya? Udah ngantuk. Udah capek. Baik, baik. Ya, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita masih bisa diberikan istiqomah oleh Allah, atau sama diberikan sehat walafiat yang sempurna sehingga bisa meraih gelar yang fitrah. Fitrah, gelar fitrah itu kan berarti fitrah amaliyah, fitrah imaniyahnya. Jadi bersih atau suci amal ibadahnya dan suci imannya. Ya, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yu'affi majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taqulu biha mahbubina laka wa mahbubina lahu fi 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka zinna ilman nafi'a wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Allahumma ij'al awladana wa ذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والغير. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمن تقصيرنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من
من سوء الخاتمة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf lebih kurangnya. Hadanallahu wa iyyakum bisubul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu, Bapak Ibu terima kasih kepada Bapak Yai yang telah begitu lengkap dan begitu lengkapnya ilmu yang diberikan kepada kita semua di episode yang ketiga ini atau di malam 10 terakhir. Sudah lengkap pikiran apa yang beliau sampaikan. Insya Allah kita semuanya sampai ke akhir pada kita masuk pada Idul Fitri, pada bulan kita orang-orang yang selalu terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.